Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi di dalam Bicara Tanpa Wajah. Hari ini kita akan cuba membuat satu operasi yang lebih kurang seperti ini operasinya. Dan apabila switch ditekan, switch on, conveyor roller akan mula bergerak, dan apabila terkena sensor container roller conveyor berhenti, box conveyor yang akan mula bergerak, dan sambil itu produk akan jatuh ke dalam container. 2 kotak, cukup saja 3 produk. Roller conveyor akan terus berjalan semula, dan box conveyor akan berhenti tadi, dan seterusnya operasi terus berterusan. Saya akan tunjukkan kaedah menggunakan graph set bersama counter. Dan kita dapat lihat tadi operasi yang berjalan tadi nampaknya memerlukan counter. Memerlukan counter bagi mirror 3 produk yang masuk ke dalam kontainer. 3 produk saja yang masuk ke dalam kontainer. Kemudian kontainer akan terus bergerak. Okey, bagaimana kita hendak membuat graph set dan counter. Okey, kita tahu kita perlukan counter. Hanya kita bina satu ladder counter di dalam function block. Kita bina counter di dalam function block. Kita add di sini, add new block. Add new block. Kita membuat function sebab kita nak membuat ladder function. Dan okey, kita boleh namakan dia count, count, bagi operasi mengira. Okey, kita akan bina satu blok, function block, bagi tujuan pengiraan kotak. Okey, di sini seperti biasa ladder, dan kita buat counter yang biasa kita buat. Okey, siapakah yang mengira mengesan kotak ialah sensor count. Okey, saya telah siapkan bagi mempercepatkan video ini. Saya siapkan dah counter sensor count ialah I03. Okey, ini dia sensor count ialah I03. Apabila produk terkena saja sensor count ini I03, bila kotak terkena saja sensor, kita sambungkan kepada counter up. Okey, sambung kepada counter up. Okey, boleh saja kita namakan C1. Okey, setiap kali sensor terkena, current akan masuk ke operasi count. Okey, kita akan mengira 3 kotak di bahagian preset value, dan siapakah yang akan reset counter kita. Okey, itu kemudian cukup saja 3. Kita hidupkan satu coil relay. Boleh saja kita namakan 100.1 coil relay. Dan
yang jadi isunya ialah siapakah yang paling layak sekali untuk mereset semula kita punya counter selepas kiraan 3 dibuat. Bagi tujuan operasi ini, saya menggunakan apabila roller conveyor kembali bergerak selama 4 saat, dia akan reset semula kita punya counter. So saya gunakan di sini. Apabila conveyor roller bergerak selama 4 saat, so bila saya sebut saat saja, timer diperlukan. Timer on di sini. Boleh saja kita namakan T1. Apabila roller conveyor kembali bergerak selama 4 saat lah katakan. Cukup saja 4 saat. Coil Q100 internal relay, coil count 102, 101 di sini, 102 di sini. Okey, apa tujuan dia? Selepas 4 saat dia lah yang akan reset kita punya counter kembali kepada kosong bagi kiraan produk seterusnya. Okey, itu saja untuk operasi count kita. Apabila sensor terkena 1, 2 dan 3, cukup saja 3, coil 101 ni akan hidup. Dan kita tengok di manakah anaknya, di manakah kontaknya bagi coil 101. Okey, kita compile. Okey, siap. Kita tinggalkan dulu atau kita kecilkan, minimize. Dan jangan lupa apa saja blok kita buat, kita perlu declare di OB1, organization block 1 di sini. Okey, next. Kita sudah bina operasi counter dan kita bina operasi sepenuhnya menggunakan graph set. Dengan seperti biasa kita tambah blok baru. Ingat, graph set berada di function block. Lihat, kita pilih graph function. Okey, ini kita boleh namakan bagi rujukan kita operasi run. Okeylah, apa saja nama yang boleh dirujuk. Lihat di sini, dibinanya satu lagi blok operasi run tadi saya bina. Okey, nampak graph set sedia untuk diprogramkan. Okey, seperti biasa saya tambah dulu. Okey. Kita terus saja. Operasi berjalan. Kita tekan start. Roller conveyor membawa kontainer akan berjalan dulu. Okey, start. Okey, saya sudah siapkan di PLC tag bagi mencepatkan proses. I00, tekan saja start. Apa yang berjalan? Apa yang akan on? Container punya conveyor tu akan on. Roller conveyor lah dia dulu. Itu saja, tak ada apa yang berjalan. Apabila terkena saja sensor ini, container sensor, container, apa yang hidup, apa yang on, conveyor membawa kotak yang akan on, dan ketika itu conveyor roller berhenti.
Okey, conveyor kotak yang akan on, conveyor roller ni akan berhenti apabila kontainer terkena sensor sini, dan tidak perlulah kita declare di sini container roller punya conveyor, tak payah, tidak perlu declare di sini ataupun boleh saja kalau anda nak matikan, boleh saja tekan R reset. Ini bermaksud matikan conveyor roller, dimatikan di sini dengan menekan R sini, dia reset, dia akan matikan conveyor roller. Boleh juga, ataupun tak declare pun boleh juga. Okey, sudah selesai. Okey, apa yang berlaku, kotak akan masuk 1, 2. Di sini operasi count berjalan ketika ini 1, 2, 3 saja. Ibu atau coil 101 akan on apabila cukup 3 produk. Makanya cukup 3 bermaksud di sini kontak atau anak kepada Q101 tadi sudah cukup mengira 3, ibunya akan hidup dan coilnya akan on, akan sambung. Seterusnya apa yang berlaku, kita kembali menghidupkan semula roller conveyor ini. So kita hanya perlu jam saja untuk menghidupkan action roller conveyor ni dengan melompat di sini saja. Tekan cukup je 101, dia akan melakukan operasi roller conveyor. Maka kita jam saja di mana? Di sini. Nampak? Di sini. Okey, selesai. Compile. Okey. Siap, dan jangan lupa satu perkara wajib, anda perlu declare di OB1. Ini blok bagi operasi run, kita perlu declare di OB1. Jangan sampai tertinggal. Okey saja. Siap. Kita compile satu kali. Dan sebaiknya saya suka total compile di sini bagi meyakinkan semuanya telah di compile dan semuanya akan saya hantar ke dalam PLC SIM. Kita terus saja transfer. Load ke dalam PLC SIM. Dan finish. Perlu diikuti step-step yang kendaki. Load, kemudian bila diminta finish, tekan button finish dan semuanya nampaknya okey, tiada error, tiada warning. Okey, kita cuba run. Tekan start. Okey, nampaknya berhenti apabila terkena sensor kontainer ni. Kontainer akan berhenti dan satu kotak masuk. Dua kotak masuk. Dan akhirnya kotak yang ketiga masuk dan conveyor kembali bergerak, conveyor kontainer kembali bergerak dan menunggu seterusnya conveyor yang kontainer yang kedua, dan begitulah operasi seterusnya. 1, 2, dan 3. Okey, begitulah
kaedah menggabungkan antara operasi counter, ini operasi counter, dan operasi graph set. Okey, itu saja untuk maklumat kali ini. Jika anda mendapat manfaat, boleh like dan share dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.